Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di kelas feature. Kali ini kalian sudah masuk semester 6 ya. Jadi mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang mata kuliah penulisan di jurnalistik ya. Nah, feature ini adalah salah satu bagian dari karya jurnalistik yang juga disebut sebagai jurnalistik sastra. Selama 1 semester ke depan, teman-teman akan belajar tentang beberapa hal di materi feature ini. Yang pertama itu kita akan ulas dulu apa itu feature. Yang kedua, unsur-unsur cerita feature itu apa aja. Kemudian ada nilai dan pesan moral feature. Keempat, mencari dan meliput berita. Dan kelima, anatomi cerita feature. Jadi mungkin beratnya nanti akan ada di poin kelima ya teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu kita masuk dulu apa itu feature. Jadi nanti di sini kita akan mendefinisikan feature dan kedudukannya dalam karya jurnalistik. Pertama-tama kita akan lihat dulu produk jurnalistik itu ada apa aja sih. Mungkin teman-teman udah pernah ya tahu. Ada 3 hal yang menjadi produk jurnalistik. Yang pertama itu news, yang kedua itu views, yang ketiga itu editorial. News itu dikenal dengan berita, views dikenal dengan opini, dan editorial dikenal dengan iklan. Yang menjadi bagian dari news itu ada apa aja sih? Nah, ini dia yang menjadi bagian dari news itu ada berita langsung, atau kita kenal juga dengan straight news, ada berita menyeluruh, ada berita mendalam, ada laporan mendalam, ada berita penyelidikan, ada feature, dan ada foto berita. Sedangkan di views ya atau opini itu ada tajuk rencana, karikatur, pojok, artikel, kolom, esai, dan surat pembaca. Jadi memang feature ini adalah bagian dari news ya, sehingga mau tidak mau dia harus tetap berada dalam kaidah-kaidah penulisan jurnalistik. Kemudian ada editorial, mungkin ini nanti di semester lanjut teman-teman akan belajar sih ya bagaimana sih menulis iklan di dalam jurnalistik. Nah, sekarang kita akan cek dulu sebenarnya apa sih perbedaan antara berita langsung dan feature atau straight news dan feature. Apa sih tujuannya kita membedakan itu? Jadi begini, kebanyakan ketika membaca di awal ya, ketika kita baca koran itu kita akan ragu, ini berita langsung atau feature ya? Nah, jadi kita lihat dulu tuh perbedaannya apa. Berita langsung itu ya pertama ditulis dengan gaya laporan yang kaku, tegak lurus, ringkas, dan tegas. Sedangkan feature ditulis dengan gaya menulis cerita pendek yang sifatnya lentur, hidup, dan memikat. Jadi hampir mirip dengan cerpen ya kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi dikisahkan ya. Jadi kalau feature itu sebuah teknik mengisahkan suatu situasi, peristiwa, dan keadaan secara faktual. Nah, kemudian berita langsung merupakan laporan fakta atau peristiwa yang to the point. Jadi tidak bertele-tele, sedangkan bukan berarti feature bertele-tele ya. Tapi kalau feature dia faktual ya, jadi ada feature itu yang faktual teman-teman, tapi dia menggunakan alur pemantik. Alur pemantik itu misalnya begini, di sebuah desa, angin yang semilir, pepohonan yang rimbun. Nah, gaya bercerita tersebut tidak ada kita temukan di berita langsung, hanya kita temukan di feature. Terus apalagi sih perbedaan berita langsung dan feature? Nah, berita langsung itu liputannya sering dilakukan tiba-tiba, tak terduga, tanpa perencanaan dan singkat. Jadi biasanya itu menggunakan insting dari seorang wartawan atau insting dari seorang jurnalis. Kira-kira di mana nih akan ada momen tertentu yang bisa dijadikan bahan untuk straight news gitu.
Kalau feature tuh enggak. Jadi liputannya itu rata-rata sudah direncanakan sebelumnya. Gitu. Apakah kita akan meliput sosok atau misalnya meliput yang sudah menjadi strike news kemudian kita lihat dari sisi feature-nya gitu. Nah, berita langsung ya hanya menyentuh wilayah kognitif khalayak. Jadi khalayak tahu udah segitu. Tapi kalau misalnya feature, dia tidak hanya sekedar memberitahu, tapi juga menyentuh sisi-sisi perasaan pembaca atau afektif dari pembaca itu sendiri. Selain itu, ya, berita langsung itu memaparkan peristiwa secara singkat dan lugas. Kalau teman-teman melihat 5W1H dan piramida terbalik itu kan terstruktur sekali ya. Yang pertama, bagian lead itu adalah bagian yang paling penting yang menyatakan ini sedang terjadi peristiwa apa, kapan, siapa, dan bagaimana. Sedangkan feature ya melukiskan peristiwa tersebut secara naratif dan memikat. Jadi kalau misalnya kita lihat berita langsung tuh kaku, kalau ini dia menggunakan sastrawi lah. Nah, berita langsung juga terikat dengan aktualitas, jadi kebaharuan. Jadi berita langsung tuh pasti berita yang baru. Ya. Sedangkan feature biasa merupakan gandengan. Jadi sebuah penggandeng berita gandengan dari berita langsung. Misalnya nih, kasus terbaru itu membahas tentang anak Jokowi, anak presiden yang menjadi wali kota Solo. Nah, kemudian berita gandengannya adalah bagaimana sih kehidupannya. Nah, itu bagaimana kehidupannya itu adalah feature-nya. Bagaimana dia diangkat dan berita pengangkatannya itu adalah strike news-nya. Oke. Terus berita langsung ya nama wartawannya tidak dicantumkan kalau berita langsung, sedangkan feature nama wartawan dicantumkan lengkap. Berita langsung ditulis dengan piramida terbalik, sedangkan feature ditulis dengan di luar pola piramida terbalik. Jadi sehingga begini, ketika piramida terbalik di bawahnya bisa dipotong ya. Karena kan semakin ke bawah itu semakin tidak penting. Nah, beda lagi dengan feature. Feature itu semakin ya tidak ada gitu. Yang mana yang penting, yang mana nggak penting. Karena dia bersifat narasi ya. Sehingga kita tidak bisa memotong cerita feature. Oke, selanjutnya berita langsung dan feature itu juga, kalau berita langsung seperti tadi ya hanya untuk mengisi pengetahuan, sedangkan feature lebih bersifat menusuk dada dan hati khalayak. Nah, jadi ini agak-agak lebay ya. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar sastra sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman bisa membedakan dari tugas yang nanti ibu berikan. Nah, jadi sebenarnya gini, kenapa sih orang menulis feature? Ya, kenapa sih seseorang tuh harus menulis feature? Oke. Tapi sebelumnya kita akan simpulkan dulu. Jadi feature itu apa sih gitu? Jadi feature itu adalah sebuah cerita khas kreatif yang berpijak pada jurnalistik sastra tentang situasi, keadaan, dan aspek kehidupan, dengan tujuan untuk memberikan informasi dan sekaligus menghibur khalayak media massa. Tapi begini, kenapa sih feature itu ditulis sedangkan masih ada strike news? Ya udah strike news aja. Karena sebenarnya feature itu punya fungsi, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai pelengkap sekaligus variasi ya sajian berita langsung. Karena sebenarnya berita langsung itu kan laporan faktual ya, yang tepat, yang cepat gitu. Sehingga ada hal-hal lain yang sebenarnya tidak terliput oleh jurnalis gitu. Padahal sebenarnya ini lumayan penting. Nah, sehingga biasanya akan menjadi seperti tadi yang saya ceritakan tentang wali kota ya, wali kota Solo. Jadi ada pendamping dari si berita tersebut ya. Terus kemudian ini sebagai pemberi informasi yang menarik tentang situasi, keadaan, atau peristiwa yang terjadi.
Jadi nggak selamanya fakta atau suatu peristiwa itu disajikan dalam bentuk berita ya. Terkadang ya reporter juga tidak jarang ya meliput berita tersebut dan melihatnya dari sisi-sisi yang lain. Nah, terus ada juga sebagai penghibur atau sarana rekreasi, pengembangan imajinasi yang menyenangkan. Contoh misalnya ya, kalau misalnya orang meliput tentang sosok ya, kalau feature-nya sosok, kan sosok itu banyak ya. Misalnya dia adalah seorang tukang bubur. Nah, anggaplah ceritanya tentang tukang bubur yang naik haji. Jadi itu kan mengembangkan imajinasi seseorang kan. Bagaimana seorang tukang bubur ya, hanya tukang bubur bisa naik haji. Itu menghibur, menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat dalam membaca produk-produk jurnalistik. Nah, selainnya feature itu juga sebagai pemberi nilai ya dan makna terhadap suatu peristiwa. Terus sebagai warna ekspresi yang paling kreatif dalam mempengaruhi khalayak. Dan ya begitu. Terus apa sih jenis-jenis feature? Jadi feature itu yang gimana sih Bu? Jadi bentuk feature itu apa aja? Feature itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah feature minat insani atau human interest. Biasanya feature human interest ini termasuk feature yang paling efektif menyentuh wilayah intuisi, emosi, dan psikologi khalayak yang anonim dan heterogen. Nah, ketika diangkat ya si yang menjadi human interest itu banyak sekali. Biasanya berita-beritanya tentang ya misalnya ada tokoh nih. Ada tokoh yang diangkat ya bukan karena orang itu sedang bergelimangan dengan tahta dan kekuasaan, harta kekayaan atau wanita pujaan, tapi dia diangkat dan dihadirkan justru karena dia manusia yang lemah, tidak berdaya, tetapi ternyata memiliki sesuatu yang tidak bahkan dimiliki oleh orang lain. Misalnya nih, budi luhurnya, kesalehannya, sosialnya. Contoh misalnya gini, kalian tahu cerita Butet Manurung nggak? Butet Manurung itu orang yang datang ke suku Kubu di Jambi dan kemudian mendidik anak-anak Kubu. Dia bukan orang kaya, gitu. Dia bukan kalau di Strike News dia bukan sosok berita yang diinginkan gitu. Tapi dia tidak kaya, cuman dia memiliki jiwa kemanusiaan yang kemudian membangun pendidikan di kawasan Kubu waktu itu. Ya, itu minat insani. Terus ada juga feature sejarah, teman-teman. Jadi balik lagi ya, feature itu beritanya tidak selalu aktual memang. Jadi ada feature sejarah. Misalnya nih tempat peninggalan bersejarah ya, yang sudah ribuan tahun usianya. Nah, itu bisa masuk feature sejarah. Atau misalnya sosok Soekarno. Atau kisah-kisah heroik perjuangan kemerdekaan ya. Kan contoh misalnya menilik pendidikan anak Ki Haji Agus Salim ya. Ki Haji Agus Salim itu kan orang berpengaruh di Indonesia, tapi anaknya semuanya homeschooling. Nah, itu menarik ya, itu feature sejarah. Terus ada lagi feature perjalanan ya, atau traveler feature. Jadi feature ini mengajak pembaca ya atau pemerisanya untuk mengenali lebih dekat tentang suatu kegiatan atau tempat-tempat yang dinilai memiliki daya tarik tertentu. Misal ada objek-objek yang menarik, gunung, hutan, lembah, laut, danau, pantai, gua, atau misalnya ada objek peninggalan sejarah gitu. Itu adalah feature perjalanan ya. Misalnya waktu itu saya pernah lihat ada yang mengangkat
tebing keraton sebagai feature perjalanan. Dikisahkan bagaimana perjalanan sehingga orang tergugah untuk pergi ke tebing keraton. Ya. Kemudian ada juga feature itu petunjuk praktis. Jadi feature yang menuntun atau mengajarkan tentang bagaimana melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, mungkin ini cukup jarang ya sebenarnya digarap. Nah, terakhir adalah feature ilmiah. Feature ilmiah itu mengungkap sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya, nah, itulah feature ilmiah. Misal nih, waktu itu ada berita tentang cloning domba. Ya. Kalau tidak salah waktu itu judulnya Etiskah. Nah, sederhana ya judulnya Etiskah. Kalau sekarang mungkin bisa lebih banyak ya feature-feature ilmiah ini, karena kan kaitan dengan dunia ilmiah banyak, dengan dunia teknologi ya apalagi banyak. Nah, jadi itulah jenis-jenis feature. Nah, selanjutnya ya nanti kita akan mengkaji tentang jurnalistik sastra. Jadi apa sih itu jurnalistik sastra? Karena feature itu adalah bagian dari jurnalistik sastra. Saya berharap teman-teman bisa ya nanti kita bisa bahas lebih jauh tentang jurnalistik sastra, apa sih, bagaimana sih gitu si jurnalistik sastra ini bisa saya lakukan. Mungkin segitu dulu ya hari ini. Next kita akan ada pertemuan. Terima kasih semuanya.